Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Maftuha, saya mahasiswa semester 5 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem kesejahteraan sosial dan kebijakan pemerintah untuk memenuhi tugas mata kuliah patologi sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan sosial. Apa itu kebijakan sosial? Kebijakan sosial yaitu kata yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kebijakan dan sosial. Lalu kebijakan itu apa? Nah, menurut Kamus Webster mendefinisikan kebijakan yaitu sebuah prinsip atau langkah yang dipilih untuk membimbing pengambilan keputusan. Lalu, kebijakan sosial ini terkait dengan proses dan dimensi pembangunan secara luas. Karenanya, penting sekali untuk secara singkat kita meninjau beberapa isu kebijakan sosial yang mungkin muncul dan perlu untuk dipertimbangkan kembali dalam proses dan mekanisme perumusan kebijakan sosial. Kita juga dapat ketahui bersama bahwasanya di Indonesia sendiri itu masih banyak masalah-masalah sosial yang terjadi hingga saat ini dan tidak kunjung usai. Contohnya seperti free sex yang terjadi pada remaja atau korupsi dan lain sebagainya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah pada permasalahan di Indonesia, khususnya perlindungan anak. Anak itu adalah sebuah karunia dari amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga sepenuhnya, karena dalam diri mereka terkandung martabat hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, ada masalah yang besar terkait dengan kekerasan terhadap anak dalam masyarakat atau keluarga, seperti halnya pemukulan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan. Nah, ini adalah contoh beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA mengumpulkan data yang menunjukkan bahwasanya pada tahun 2003 terdapat 3.547 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 3.000 diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini jelas menjadi sebuah masalah yang besar dan membahagiakan kehidupan anak-anak. Mengingat banyaknya jumlah kasus yang melibatkan anak di Indonesia, hak asasi anak telah menjadi subjek perhatian baru dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Indonesia itu memiliki perangkat hukum untuk melindungi anak, diantaranya yaitu yang pertama ada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yaitu yang ketiga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya ada Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak. Secara nasional, regional, bahkan internasional, sebenarnya ada banyak kebijakan yang memadai untuk melindungi anak-anak di dunia. Namun, yang terjadi tidak demikian. Masih banyak kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak di dunia, khususnya Indonesia. Nah, menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak. Di Indonesia sendiri itu ada namanya LKSA. Apa itu? Yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Ini adalah bagian dari partisipasi masyarakat di Indonesia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya anak-anak yang terlantar. Selanjutnya ada pemberdayaan perempuan. Apa itu pemberdayaan perempuan? Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di semua bidang dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Nah, untuk menciptakan kesetaraan laki-laki dan perempuan ini,
laki-laki dan perempuan harus memiliki peran yang seimbang dalam membangun serta mengembangkan ekonomi keluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Banyak sekali kegiatan di masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan. Contoh yaitu pemberdayaan perempuan melalui pengelolaan lingkungan hidup, media sosial, bahkan pemberdayaan perempuan untuk kesejahteraan ekonomi keluarga. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu bisa berdaya. Perempuan bisa membawa keluarganya dalam lingkup kesejahteraan. Perempuan mampu bersaing secara sehat dengan laki-laki dan bisa berjuang sama seperti laki-laki. Yang terakhir yaitu pembangunan inklusif. Inklusif ini yaitu bangun sesuatu yang melibatkan semua orang tanpa memandang status sosial, latar belakang, atau kemampuan mereka. Tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.